Taib syabab, kita lanjutkan belajar tata bahasa Arab menggunakan kitab An-Nahwul Wadih jilid 2. Kali ini kita sampai pada halaman 23. Topiknya adalah ahwal bina'il amr, yaitu kondisi mabninya fi'il amar. Jadi kita tahu ya, fi'il atau kata kerja itu kan ada 3, ada fi'il madhi, kata kerja yang berarti lampau sudah dilakukan, ada fi'il mudhari yang berarti kata kerja yang sedang dilakukan, dan ada satu lagi dalam bahasa Arab yaitu fi'il amar, kata kerja yang bermakna perintah. Nah, di dalam topik fi'il amar ini, fi'il amar itu status harakat akhirnya itu atau i'rabnya itu tidak berubah-ubah, alias mabni, bina ya, bina mabni itu maksudnya adalah tidak berubah alias pancet. Nah, bagaimana atau pembagiannya apa saja fi'il amar itu mabninya itu ada apa saja sih? Nah, kita langsung baca contohnya ya. Al-amsilah. Nomor 1, nadhif asnanaka ba'dal akil. Kita maknai satu persatu setiap katanya. Nadhif, bersihkanlah, akan perintah ini. Asnanaka, gigimu, ba'dal akli, setelah makan. Jadi perhatikan kata nadhif itu harakat akhirnya apa? Iya, sukun. Berarti namanya mabni sukun, gitu ya. Oke, yang kedua, tamahal fi sayrika. Tamahal itu pelan-pelanlah. Fi sayrika, dalam caramu berjalan. Ya, kamu pelan-pelan aja jalannya, ya. Tamahal fi sayrika. Fokus pada kata tamahal yang menjadi fi'il amar di situ, di akhir ya, diharokati sukun, berarti ini mabninya mabni sukun. Nomor 3, istami' nushat tabib. Istami', dengarkanlah, nushat tabib, nasihat atau saran dokter. Kata istami' itu fi'il amar diakhiri dengan harokat sukun, maka dia disebut dengan mabni sukun. Nah, nomor 1, 2, 3 ini adalah saat fi'il amar itu untuk lawan bicara atau mukhatabnya itu satu orang. Jadi artinya kamu ya, bukan kamu berdua atau kamu banyak. Masih ingat ya, kalau dalam bahasa Arab itu lawan bicara itu ada kamu satu orang, laki-laki perempuan dibedakan, nanti ada 2 orang, dan nanti ada jamak. Kalau yang nomor 1, 2, 3 ini kata perintah, tapi untuk lawan bicara laki-laki satu orang. Jadi diharokati dengan sukun. Nadhif, tamahal, istami'. Paham? Kita lanjut. Kelompok nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, istaiqidhna mubakkiratin. Istaiqidhna, bangunlah kalian, para perempuan banyak. Mubakkiratin, lebih awal. Bangunlah lebih awal kalian, anak-anakku, wahai perempuan. Nah, istaiqidhna itu kata atau kata kerjanya itu kan istaiqadha. Nah, itu adalah nun jamaknya, menunjukkan arti jamaknya. Nah, kata istaiqadha terakhirnya adalah dha-nya itu diharokati apa? Ya, diharokati sukun. Nah, maka di sini mabninya adalah mabni sukun. Jadi jangan dilihat nunnya, karena nunnya itu adalah menunjukkan mukhatabnya atau lawan bicaranya, itu berarti jamak untuk perempuan. Hai kalian para perempuan, istaiqidhna, bangunlah kalian, mubakkiratin, lebih awal atau pagi-pagi. Nomor 5, ajidna tabakhat ta'am. Ajidna, ajada yujidu itu memperbaiki. Ajidna, perbaikilah, tabakhat ta'ami, cara memasak makanan yang baik, cara memasak makanannya. Itu bahasa Arabnya ajidna tabakhat ta'am. Wahai perempuan-perempuan, lawan bicaranya ini ajidna. Nah, dari kata ajada diakhiri dengan dal. Ingat, nunnya itu bukan bagian dari fiilnya, dia adalah penunjuk dari lawan bicaranya, itu berarti perempuan jamak ya. Fokus pada huruf dalnya. Huruf dalnya diharokati apa?
Iya sukun. Maka ajidna ini mabninya adalah mabni sukun. Lanjut nomor 6. Hadzibna auladakunna. Hadzibna didiklah auladakunna anak-anak kalian. Wahai ibu-ibu, hadzibna. Ya, didiklah oleh kalian itu auladakunna anak-anak kalian. Fokus pada kata hadzibna. Mabni apa? Iya, mabni sukun. Fokus pada huruf ba-nya, hadzib. Nah, itu sebagai penunjuk kalau lawan tuturnya sekali lagi adalah perempuan banyak. Oke, jadi nomor 4, 5, 6 ini mabninya mabni sukun. Lawan bicaranya adalah untuk perempuan banyak. Oke. Kita lanjutkan kelompok berikutnya 7, 8, 9. Tajannabanna al-mizahal katsira. Tajannabanna, hindarilah, sungguh hindarilah, ada nun taukidnya. Tadi aslinya itu tajannab, aslinya begitu. Tapi ditambahi nun taukid namanya tajannabanna untuk menegaskan benar-benar jauhilah, ada benar-benarnya, sungguh jauhilah al-mizaha, bercanda, al-katsira yang kelewat batas atau kebanyakan. Hindarilah terlalu banyak bercanda. Bercanda. Kata tajannabanna, tajannab itu fi'il amar. Tapi karena dia diakhiri dengan nun taukid, maka dia tidak disukun, tapi dia diharokati fathah. Tajannabanna untuk memudahkan pelafalan. Sehingga mabninya ini bukan mabni sukun lagi, tapi mabni fathah. Tajannabanna. Gitu ya. Kita lihat contoh yang nomor 8. Ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf. Ashiranna, pergaulilah ya, ikhwanaka, saudara-saudaramu itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kata ashiranna itu dari kata ashir. Ashir itu bergaullah ya. Kemudian diberikan nun taukid sebagai penegas, sungguh ya, bergaullah ya, serawunglah. Serawung itu bahasa Jawa, bergaul. Nah kata ashiranna itu roknya itu kan huruf terakhir dari fiilnya, itu dibaca fathah, mabni fathah ashiranna ya. Kalau dikasih sukun nggak bisa dibaca, nanti ashirna, susah dibacanya, makanya diharokati fathah dan jadinya adalah mabninya mabni fathah. Nomor 9. Ukhrujanna ilal huqul. Ukhrujanna, keluarlah, sungguh keluarlah, ilal huquli, menuju ladang atau sawah. Nah, ukhruj itu kan keluar, ya, ukhruj. Ya, fi'il aslinya kan ukhruj, perintahnya ya. Tapi karena ada ditambahi nun taukid sebagai penegas dari fi'il itu, kemudian dimabnikan fathah, ukhrujanna. Sampai sini paham ya? Jadi kata atau fi'il amar yang diakhiri atau diberi nun taukid di akhirnya, dan itu untuk satu orang, itu di mabni fathah. Nomor 10, ini agak panjang nih contohnya. Nomor 10, 11, 12. Ihfadhan ahdas sadiq. Ihfadhan, jagalah, sungguh jagalah. Kalau ada kata sungguh, benar-benar jagalah, itu berarti ada taukidnya atau ada penguatnya. Ahdas sadiq, janji temanmu. Jadi kata ihfadhan itu aslinya kan ihfadh, kemudian ketambahan nun taukid. Apa bedanya nun taukid ini dengan yang tadi? Yang tadi itu ada tasdidnya, namanya nun taukid tsaqilah, yang berat diucapkan, tajannabanna. Kalau yang ini namanya nun taukid khafifah, yang artinya ringan dibaca, ihfadhan ya. Ihfad ditambahin nun taukid yang ringan, jadinya ihfadhan, dibaca fathah ya. Jadi kalau ada fi'il amar yang kemasukan nun taukid yang khafifah atau yang tsaqilah, itu harokat akhirnya adalah mabni fathah. Nomor 11 kita lihat juga ahsinan ilan nas. Aslinya ahsin, tapi kemudian ketambahan nun taukid jadinya ahsinan. Berarti diharokati apa? Fathah, betul, mabni fathah. Ahsinan,
sungguh berbuat baiklah ilan nasi, kepada orang-orang atau kepada manusia. Ya, lafaz ahsin ketambah nun taukid jadinya mabninya fathah ahsinan. Oke. Nomor 12, auqidan misbahaka. Auqidan, auqid itu nyalakan. Kemudian ditambahin nun taukid jadinya auqidan, mabninya mabni iya fathah, nyalakanlah misbahaka, lampumu. Oke, jadi kalau ada fi'il amar diakhiri dengan nun taukid itu dimabnikan fathah, ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya 13, 14, 15. Nomor 13 kita lihat, kita baca alti asyabakata ya sayyad. Alti, lemparkanlah asyabakah, jaringnya atau jalannya, ya sayyad, hai nelayan. Jadi ini ngomong kepada nelayan, hei nelayan, ayo lempar jalannya, ya. Alti. Nah, alti ini aslinya adalah dari fi'il madhi alqa yulqi, ada ya-nya di belakang, ya. Tapi kemudian karena dia dibentuk amar jadinya alqi. Nah, mabninya apa ini? Mabninya adalah dengan membuang huruf illat. Aslinya itu alqi gitu. Tapi apa itu? Dibuang huruf illatnya, ya. Jadinya alqi, gitu saja. Aslinya ada huruf illatnya alqi. Ya, nomor 14 juga begitu. Ud'au at-tabiba. Ud'au, panggillah at-tabiba, dokter. Panggilan dokter. Ya. Ud'au aslinya da'a yad'au, terakhirnya ada wawunya, ya. Tapi kemudian dibentuk fi'il amar, kemudian mabninya adalah hadz harf illat, jadi membuang huruf illatnya yang aslinya ada wawunya, ud'au, jadinya ud'au, gitu saja, pendek. Nah, kemudian nomor 15, taharra as-sidqa fima taqul. Taharra, periksalah, di check and recheck lah, ya. As-sidqa, kebenaran, fima, dari apa atau di dalam apa, taqulu, yang kamu ucapkan. Periksalah kebenaran dalam apa yang kamu ucapkan, ya. Taharra itu aslinya taharra, ada alif ininya, layyinahnya seperti ya, tapi tidak ada titiknya. Tapi karena ini berbentuk fi'il amar, maka huruf itu dibuang, hadzf harfil illah, gitu ya. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang istilahnya adalah mu'tal akhir, masih ingat ya mu'tal akhir, yang akhirnya itu berupa huruf illat, bisa alif atau wawu atau ya, itu kalau berbentuk fi'il amr itu dibuang hurufnya, huruf illatnya itu. Oke, masih ingat ya, semoga masih ingat. Kita lanjut ke kelompok nomor 16, 17, 18. Iftaha nawafidal hujrah. Iftaha, bukalah kalian berdua. Kalian berdua bukalah nawafidal hujrati, jendela-jendela kamar itu. Nah, ini adalah perintah untuk dua orang yang kita suruh, yang kita perintah. Iftaha, ada alifnya, ya. Alif yang menunjukkan ini adalah tasniyahnya, menunjukkan makna ada dua orang yang sedang diajak bicara. Nah, ini mabninya apa? Mabni hadzfin nun, membuang nun. Aslinya kan kalau untuk dua orang kan yaftahani, dua orang ya. Tapi karena ini berbentuk fi'il amar, jadinya dibuang nunnya, ya. Jadinya bukan iftahani nawafida, tapi iftahat nawafidal hujrah. Jadi membuang nun, bukan huruf illat, karena ini asli tidak ada illatnya. Nomor 17, akrima duyufakuma. Akrima, muliakanlah, kalian berdua, muliakanlah duyufakuma, tamu-tamu kalian berdua. Ya, aslinya akrimani, tapi kemudian karena apa itu amar, jadi nunnya dibuang, akrima, gitu ya. Yang nomor 18, zuza syajaratan nabati. Zuza, goyang-goyangkanlah, ya. Syajaratan nabati, pohon an-nabqi itu pohon buah sejenis bidara. Kalian tahu pohon bidara ya? Ada di daerah Arab sana banyak. Di Indonesia juga sepertinya ada. Nah,
Syajaratan nabghi, kalau kalian ketik di Google nanti muncul bentuk pohonnya atau buahnya. Kita fokus pada uzuzanya ya, fi'il amarnya. Uzuza itu perintah untuk 2 orang ditambah dengan alif. Ya, alifnya itu ya alif menunjukkan tasniyah atau ada 2 orang yang diajak bicara. Nah, ini yang dibuang adalah nunnya, karena biasanya 2 orang atau tasniyah itu kan diakhiri dengan alif nun ya. Nah, kali ini nunnya dibuang karena dia ada berbentuk fi'il amar. Sampai di sini paham kan? Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Saya rotok banyak ini ya. 19, 20, 21. 19. Ijma'u thamaral bustan. Ijma'u, kumpulkanlah thamaral bustani, buah-buahan yang ada di taman ini. Ya. Ijma'u, aslinya ijma', kumpulkanlah. Tapi karena lawan bicaranya ini banyak, orang banyak, itu dikasih wawu ya. Jadinya ijma'u ya. Ijma'u ini aslinya yajma'una ya, ada nunnya kan, tapi kemudian dibuang nunnya, kemudian jadinya ya ijma'u gitu. Nah, berikutnya kita lihat nomor 20. Istahimmu fin nahr. Istahimmu, hei kalian mandilah, fin nahri, di sungai. Ya, jadi aslinya istahimma, istahimmu. Ya, kalau untuk banyak kan istahimmuna kan biasanya kalau fi'il mudhari' itu. Nah, tapi dalam bentuk fi'il amar ini nunnya itu dibuang. Jadi istahimmu ya, diganti dengan alif itu sebagai penanda kalau ada nun yang dibuang. Ya, istahimmu. Ya. Kita lanjut nomor 21. Ukhruju ilal hubuli. Ukhruju, kalian keluarlah, ilal hubuli, menuju ke sawah atau ladang. Dari kata ukhruj, kemudian kalau banyak itu kan, kalau fi'il mudhari' yakhrujuna, wawu nun itu kan biasanya jamak ya. Tapi karena ini fi'il amar, sekali lagi ini dibuang nunnya. Jadinya kalau ditulis atau kalau dibaca ukhruju, kalau ditulis setelah wawu itu ada alifnya ya, sebagai penanda kalau di situ ada nun yang dibuang. Nah, oke, sampai di sini paham. Kita lanjut kelompok terakhir nomor 22. Rattibi asasal hujra. Rattibi, rattib itu tatala, tertibkan ya. Tatala asasal hujra, perabotan kamar ya. Jadi aslinya itu kan rattib ya, kalau untuk laki-laki ya. Tapi kalau untuk perempuan itu rattibi, ada ya-nya ya, diakhiri dengan ya. Ya, awalnya memang bentuknya adalah rattibina ya, rattibina. Masih ingat kan kalau bentuk anti, bentuk mukhatab, satu orang perempuan itu kan turattibina, ada terakhirnya itu ada ya dan nunnya ya, kalau teman-teman mengikuti tasrifan shorof itu. Nah, dalam bentuk fi'il amar itu nunnya dibuang, jadi bukan rattibina tapi rattibi situ. Kita lanjut nomor 23 ya. Aghliqi babad dari, aghliqi, tutuplah, hai perempuan, hei nak misalnya gitu, atau hei mbak, satu orang ini, aghliqi, tutuplah kamu, babad dari, pintu rumahnya. Jadi itu kan aslinya kalau dalam bentuk fi'il mudhari'nya itu kan aghlaqa yughliqu, kalau anti tuliqina ya. Tapi karena ini berbentuk fi'il amar, maka ina, nunnya itu dibuang, jadi hadfin nun. Kita baca yang terakhir nomor 24. Ihfazi darsaki. Ihfazi, anak perempuan ya. Ihfazi, hafalkanlah ilmu, darsaki, pelajaranmu. Jadi kata ihfaz kemudian ditambah dengan ya, ihfazi. Jadi kalau ada fi'il amar kemudian ditambahi dengan atau digunakan untuk lawan bicara perempuan satu, itu ditambah dengan ya, tapi sebetulnya itu adalah membuang huruf nunnya, karena ya-nya yang di akhir itu adalah namanya ya mukhatabah, ya yang menunjukkan kalau lawan bicaranya itu adalah perempuan satu. Begitu ya, sampai di sini bisa dipahamkan? Semoga teman-teman bisa paham karakter dari masing-masing fi'il amar yang ditujukan untuk lawan bicara yang berbeda-beda.
Kalau untuk satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, satu orang perempuan, itu semuanya ada formulanya atau ada polanya sendiri-sendiri. Baik, semoga bisa difaham dan ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa.